Peristiwa ambruknya atap bangunan terjadi di SMP Negeri 2 Greget, Kabupaten Cirebon pada Jumat 12 Januari 2024 pagi. Akibatnya sekira 6 siswa terluka dan sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Korban terluka dikarenakan saat peristiwa terjadi kegiatan belajar mengajar atau KBM tengah berlangsung. Kini beberapa pihak terkait telah menangani insiden tersebut, termasuk mendalami penyebab ambruknya dua atap bangunan ruang kelas dan guru itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana peristiwa tak terduga terjadi di SMP Negeri 2 Greget yang masuk wilayah Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, ketika dua ruangan roboh pada Jumat tanggal 12 Januari 2024 pagi kemarin. Saat kejadian, diketahui proses belajar mengajar sedang berlangsung. Sebanyak 6 siswa dilaporkan mengalami luka karena tertimpa reruntuhan bangunan dan di lokasi kejadian menyisakan kekacauan di kelas. Mendapatkan informasi itu, kami langsung mendatangi lokasi kejadian dan melihat situasi terkini di sana pada Jumat siang kemarin. Di sana terlihat kondisi menunjukkan garis kuning polisi sudah membatasi area dua ruangan yang ambruk. Atap yang terbuat dari baja ringan runtuh menghantam perabotan kelas seperti meja, kursi, dan papan tulis. Genting berserakan mengotori ruangan, menciptakan pemandangan yang memprihatinkan. Nah, di lokasi kejadian, Kepala SMP Negeri 2 Greget Herianto memastikan peristiwa tersebut. Ia menceritakan bahwa kejadian robohnya atap bangunan terjadi sekitar pukul 9 pagi ketika ia sedang melakukan tugas keliling ruangan. Saat itu ia mendengar suara gemuruh dari dua ruangan yang digunakan pembelajaran untuk kelas 7 dan ruang guru yang letaknya berdampingan. Saat diperhatikan, ternyata Herianto melihat dua atap ruangan tersebut roboh. Sontak ia langsung berpikiran untuk menyelamatkan para siswa yang sedang belajar dengan jumlah siswa 32 orang. Usai pengecekan, Herianto masih bernapas lega ya dikarenakan peserta didiknya dalam kondisi selamat semua. Mereka kebanyakan berlindung di bawah kolong meja seakan mengetahui aksinya itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Namun demikian terdapat 6 siswa yang dinyatakan mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan material berupa genting maupun baja ringan. Enam siswa itu pun kemarin langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan selang beberapa jam kemudian mereka sudah dalam keadaan kondisi membaik dan bisa dirujuk pulang. Dilaporkan juga bahwa keenam siswa yang mengalami luka ini duduknya berada di posisi belakang sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri baik keluar kelas maupun berlindung di kolong meja. Nah, di sisi lain Herianto pun menerima laporan bahwa ruang sebelahnya yang digunakan untuk para guru juga mengalami insiden yang sama. Bahkan ada sejumlah guru yang berada di dalam ruangan sebelum insiden robohnya atap bangunan terjadi. Nah, dari cerita guru kepada Herianto, mereka sempat mendengar suara kretek sebelum kejadian. Dengan insiden ini, pihak sekolah berharap untuk mendapatkan perhatian lebih terkait sarana dan prasarana sekolah serta perlu adanya pembangunan kembali fasilitas yang rusak. Sementara peristiwa ini langsung mendapat perhatian Dinas Pendidikan. Nah, di mana siang hari kemarin juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bernama Ronianto langsung mendatangi sekolah tersebut. Kadistik mengaku sangat prihatin dengan insiden ini. Dari tinjauan sementaranya, Kadistik menduga penyebab robohnya atap tersebut terkait konstruksi bangunan yang menggunakan baja ringan namun gentingnya terbuat dari tanah liat sehingga beban tidak sebanding terutama setelah hujan besar terjadi. Pihaknya pun akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan konstruksi dan telah menginstruksikan kepada pihak sekolah untuk jangan menggunakan genting tanah liat pada konstruksi yang memakai baja ringan. Nah, dalam konteks perbaikan juga Ronianto menjelaskan
bahwa pihaknya sejatinya telah merehabilitasi bangunan ini pada tahun 2022 lalu. Usai peristiwa itu terjadi, ia menegaskan langkah-langkah yang akan diambil. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh sekolah agar semua konstruksi yang menggunakan baja ringan harus menggunakan genting metal dan bebannya harus disesuaikan sehingga tidak terjadi kembali hal demikian. Nah, kendali demikian, pihaknya masih menunggu pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Nah, sementara BPBD Kabupaten Cirebon juga akan ikut membantu menangani kasus ini, terutama berkaitan dengan kondisi psikologis para siswa. BPBD berencana Senin nanti akan melaksanakan aksi trauma healing kepada para korban. Demikian Adila, kembali. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yakni Ronianto. Berikut untuk tayangannya. Ya, ini bangunan sekolah ini ambruk kurang lebih pukul 9 ya, pukul 9, dan kita sangat memprihatin sekali itu di pendidikan sampai kejadian seperti ini, dan ada korban 6 orang ya, 6 orang alhamdulillah tapi sudah luka ringan sudah kembali ke rumah masing-masing, dan mungkin nanti tinggal proses penyembuhan. Apa sih dugaan penyebabnya? Dugaan penyebab kami itu mungkin ini tidak ya, karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan tetapi gentengnya itu menggunakan genteng letong, sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu, apalagi tadi malam hujan besar, jadi mungkin kena juga, sehingga akan kita evaluasi untuk perencanaan. Langkah berikutnya kami sudah melarang untuk memakai genteng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.